سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-9. Ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum kepada perintah dan kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kisahnya yang nomor ketiga. Kisah para sahabat radhiyallahu anhum melepaskan kain selimut merah dari untanya. Sayyidina Rafi radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Kami menyelimuti unta-unta kami dengan kain yang bersulam benang-benang merah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku perhatikan warna merah telah menguasai kalian. Mendengar hal itu, kami mendadak berdiri kebingungan sehingga unta-unta kami berlari ke sana kemari. Kemudian kami langsung melepaskan semua kain selimut merah itu dari unta-unta kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Faidah, dalam kehidupan kita hal itu merupakan sesuatu yang menakjubkan, namun dalam kehidupan sahabat kejadian seperti itu bukan sesuatu yang aneh, karena memang begitulah pada umumnya kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam bab ke-1 kisah ketiga, ketika perjanjian damai Hudaybiyah berlangsung, Urwah bin Mas'ud datang sebagai utusan kaum kafir. Pada kesempatan itu pula ia mengganti kehidupan kaum muslimin sekembalinya ke Mekah. Ia berkata kepada kaumnya, aku pernah menjadi utusan untuk menemui raja-raja besar seperti Raja Parsi, Romawi, dan Habasyah. Namun aku tidak pernah menyaksikan pengagungan rakyat kepada rajanya di kerajaan-kerajaan itu sebagaimana pengagungan sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Mereka tidak membiarkan dahak Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh ke tanah. Tangan mereka akan segera menadahinya, kemudian mengusapnya ke badan dan wajah mereka. Apabila dia memerintah, setiap orang akan berlomba untuk melaksanakannya. Apabila dia wudhu, para sahabatnya akan berlarian berebut mendapatkan air cucurannya, lalu mengusapkannya ke badan mereka. Hampir-hampir mereka bertengkar untuk mendapatkan air tersebut. Apabila dia berbicara, semuanya akan diam dan tak seorang pun yang berani menatap wajahnya karena kewibawaannya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah yang nomor keempat, kisah Sayyidina Wa'il radhiyallahu anhu memotong rambutnya karena mendengarkan lafaz dubab. Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku datang untuk menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rambutku terurai panjang. Ketika aku duduk berhadapan dengan beliau, tiba-tiba beliau mengucapkan kata-kata zubab, zubab, sesuatu yang buruk atau celaka. Aku berpikir bahwa beliau mengucapkan itu ditujukan kepada rambutku. Lantas aku pulang dan segera memotong rambutku. Keesokan harinya aku kembali duduk di majlis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda kepadaku, ucapanku tidak kutunjukkan untukmu, tetapi apa yang kamu kerjakan adalah baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Faidah, makna zubab adalah celaka atau sesuatu yang buruk. Perkataan itu merupakan isyarat atau sindiran bagi orang yang telah berbuat salah. Meskipun Sayyidina Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu salah dalam memahami maksud yang sebenarnya, namun ia tetap menunaikannya tanpa menunda-nunda lagi. Padahal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapanku tidak kutujukan untukmu, tetapi ia memahami ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya, sehingga ia segera memotong rambutnya. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan
dua kisah, yaitu kisah para sahabat radhiyallahu anhum melepaskan kain selimut merah dari untanya, dan kisah Sayyidina Wa'il radhiyallahu anhu memotong rambutnya karena mendengarkan lafaz zubab. Itulah kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, begitu taat tanpa banyak bertanya tentang apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Bahkan untuk sesuatu yang masih belum jelas, para sahabat dengan segera melaksanakan apa yang menurut mereka itu adalah perintah bagi dia. Mudah-mudahan kita bisa amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث